Ingat imam. Oh iya, ini baru apa? 3 ini. Imamnya berdiri. Nggak masalah. Nambah 1 rakaat. Lah kalau kita nambah 1 rakaat, nggak boleh kita buka dengan takbiratul ihram balik. Cerita-cerita berdiri. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, sholatnya batal. Kenapa? Takbiratul ihram itu menunjukkan kalau kita mulai sholat yang baru lagi. Berarti sholat yang lama sudah kita tinggalkan. Kita berdiri langsung takbir, lanjutkan aja, tak perlu niat. Kalau sempat kita niat. Atau sholat zuhur dan kekurangan rakaat, sehingga setelah herannya juga makmumnya itu, terutama yang di belakang imam, tidak mengingatkan imamnya bahwa zuhur itu masih 3 rakaat langsung salam, sehingga setelah selesai dikatakan bahwa kita kekurangan rakaat, baru 3 rakaat ini zuhur. Kemudian setelah agak-agak ribut-ribut cerita tambah 1 rakaat Ustaz. Pertanyaannya, ketika menambah 1 rakaat dan diakhiri ikut sujud sahwi, bolehkah makmum ini melaksanakan penambahan rakaat sendiri-sendiri? Dia nggak mengikuti imam lagi, imam susah ini katanya. Nambah 1 rakaat sendiri ya Ustaz, kemudian sujud sahwi. Bisakah seperti itu Ustaz? Bisa atau tidak sebenarnya, ya kan? Jawabannya. Jadi ini mungkin kita bahas sudah lama ini. Masalah apa? Hadisu Dzul Yadain. Itu dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini pun ada. Rasulullah itu pernah mengerjakan sholat zuhur entah asar dalam diriwayat itu. Yang lupa ini bukan saya, memang riwayatnya zuhur atau asar. 2 rakaat. Selepas sholat beliau berdiri, duduk di bersandar di sebatang pohon kurma. Semua sahabat nggak ada yang berani bertanya. Dia ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nggak berani tanya. Dia. Kemudian ada satu orang yang dijuluki Dzul Yadain. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal qusiratus shalah am nasita?" Wahai Rasulullah, apakah sholat sekarang ini hukumnya sudah diqashar atau ini terjadi karena engkau lupa? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzalika lam yakun." Semua itu nggak terjadi. Maknanya apa? Sholat tidak diqashar, saya juga tidak lupa. Maka Dzul Yadain menambahkan, "Ba'du dzalika qad kan." Salah satunya mesti terjadi. Salah satunya mesti apa? Terjadi. Maka Rasulullah menghadap makmum, kemudian beliau bertanya, "Hal shadaqa Dzul Yadain?" Apakah Dzul Yadain berkata benar? Maka dalam satu riwayat sahabat mengatakan na'am. Ya. Dalam satu riwayat sahabat mengangguk pakai isyarah. Ya. Maka Rasulullah menghadap kiblat, kemudian nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Nah, mungkin si imam itu ngambil perkara ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i begini. Ini sahabat kan sama Rasulullah ngobrol-ngobrol nih. Cerita-cerita selepas sholat, tapi kok tetap dilanjutkan. Berarti kan sholatnya nggak batal dengan bicara. Berarti apa? Berbicara untuk kemaslahatan sholat, tidak membatalkan sholat. Menurut sebagian ulama. Tapi dari Imam Syafi'i mengatakan enggak. Ini berbicara dalam sholat, kalau sengaja membatalkan sholat. Dzul Yadain bertanya kepada Rasulullah untuk meyakinkan. Karena apa? Di masa Rasulullah, hukum agama syariat bisa berubah-ubah. Hukumnya bisa berubah-ubah. Karena masih turun wahyu. Dulu berbicara dalam sholat boleh. Kemudian dilarang. Dulu awalnya sholat 2 rakaat. Aisyah yang mengatakan, awal firdatil sholat masna. Awal dipardukan sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Semua sholat 2 rakaat. Nggak ada yang 3 rakaat, nggak ada yang 4 rakaat. Summa zida fil hadar wa uqira fis safar. Kemudian ketika di rumah ditambah. Zuhur yang tadinya 2 jadi 4.
maghrib jadi 3, isya jadi 4. Kemudian kok tiba-tiba duhur atau asar tadi kok 2 lagi, mungkin balik seperti semula. Nah gitu, anggapan sahabat. Maka ditanya, apakah memang sholat ini apa? Maka sahabat ini bertanya dengan keyakinan kalau sholat sudah selesai. Dan Nabi berkata, karena beliau yakin sholat sudah sempurna. Ini tidak membatalkan sholat. Nah, kata ulama. Tapi kalau kita bicara, sedangkan kita yakin sholat kurang, ini sholatnya kurang Pak Imam, baru 3 rakaat. Oh enggak, kalau sudah 4, ya ribut. Lama pula ributnya. Ini berbicara namanya dalam sholat. Posisi jemaah ini kan belum selesai sholat ini. Sebenarnya belum selesai sholat. Karena sholat baru 3 rakaat. Berarti kan belum selesai. Ketika mereka cerita-cerita, hukumnya itu orang cerita dalam sholat. Kira-kira cerita dalam sholat membatalkan sholat atau tidak? Nah, kan gitu masalah. Ya kan? Kalau kita kan bukan di zaman Rasulullah, jelas yakin ini. Ya kan? Makmum yakin sholat imamnya kurang. Kok makmum tetap ngomong, Pak Imam sholatnya baru 3 rakaat. Makmum yang ngomong ini sholatnya apa? Batal. Enggak, udah 4 katanya. Ya. Pokoknya kalah dia. Tapi udah lama ributnya. Terakhir nambah 1 rakaat. Ini sholatnya bagaimana? Boleh nggak nambah 1 rakaat? Nggak boleh. Karena sholatnya sudah apa? Batal. Batal dengan ngobrol, cerita-cerita dalam sholat. Cerita-cerita dalam sholat. Walaupun posisinya nggak sedang mengerjakan gerakan sholat. Tapi kalau selepas sholat, Assalamualaikum, makmum, subhanallah. Ingat imam. Oh iya ini baru apa? 3 ini. Imamnya berdiri. Nggak masalah. Nambah 1 rakaat. Lah kalau kita nambah 1 rakaat, nggak boleh kita buka dengan takbiratul ihram balik. Cerita-cerita berdiri. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, sholatnya batal. Kenapa? Takbiratul ihram itu menunjukkan kalau kita mulai sholat yang baru lagi. Berarti sholat yang lama sudah kita tinggalkan. Kita berdiri langsung takbir, lanjutkan aja, tak perlu niat. Kalau sempat kita niat, berarti kita sudah niat meninggalkan sholat yang awal, memulai sholat yang baru. Itu batal. Ya berdiri aja. Kalau kita takbir ya karena ketika berdiri sunat takbir. Jadi takbirnya nih dari bawah. Allahu Akbar. Bukan udah berdiri tegak. Sop. Allahu Akbar. Ini batal sholat imamnya nih kalau seperti ini. Nah, nyusun sop lagi. Tapi kan lagi Pak. Lanjut. 1 rakaat pula. Ini batal. Ini berarti Ustadz ini mengambil zahirul hadis. Mengambil zahir hadis. Dulu Rasul pernah cerita-cerita. Ini berarti Rasulullah nggak batal nambah 1 rakaat. Beda. Ulama Rasulullah itu bertanya-tanya sama sahabat, tanya sama Rasulullah karena kemungkinan besar sholat memang sudah berubah hukumnya. Sehingga mereka yakin sholat sudah selesai. Tapi untuk meyakinkan, untuk lebih meyakinkan ditanya. Sedangkan Rasulullah yakin betul sholat sudah sempurna. Sehingga ketika beliau tahu sholatnya ternyata belum sempurna, beliau apa? Nambah 1 rakaat. Nambah 2 rakaat. Melanjutkan sholatnya nambah 2 rakaat. Ini kejadian. Jadi kalau kita seperti itu nggak bisa. Udah ngobrol-ngobrol, sudah keluar dari masjid, ya sholatnya batal. Keluar, panggil, Pak Imam, kayaknya sholatnya baru 3 rakaat. Apa ya? Ya, lanjut. Nggak bisa, ulang dari awal. Nah, ini sholatnya ulang dari apa? Dari awal.